Kita akan baca Bapak Ibu Saudaraku kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Tema pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama sampai ayatnya yang ke-15. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan ini, maka Alkitab mencatat bahwa Hana adalah istrinya dari Elkana, anaknya Boester. Tapi anak Boester masih kecil, ya. Jadi Elkana punya istri dua. Yang satu Hana, yang satu Penina. Ada yang mau buat nama anaknya Penina? Hah? Coba nanti Anda punya yang masih belum berumah tangga, mau nanti punya anak namanya Penina? Hah? Padahal bagus nama itu Penina, kan gitu ya? Sebenarnya bagus Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka Hana, Alkitab mencatat Tuhan menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungannya si Hana. Artinya tidak bisa melahirkan. Kalau dokter yang memvonis masih enak. Tapi ini Tuhan yang memvonisnya. Tuhan bilang Hana itu tidak bisa punya anak karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Itu kata Alkitab. Tapi kalau ada seorang dokter, seorang ahli kandungan, oh dia itu tidak bisa punya anak, maka kita minta mujizat. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun Tuhan yang sudah menutup, masih bisa terjadi mujizat. Katakan wow. Hebat tak? Kalau hanya dokter yang berkata dia tidak mungkin sembuh, kalau hanya dokter yang berkata kalau dia tidak bisa melahirkan, mengandung, kalau hanya dokter mengatakan penyakit ini tidak bisa disembuhkan, itu masih kecil. Tuhan saja berkata bahwa Hana tidak bisa punya anak, tetapi kenyataannya dalam sebuah perjalanan Hana punya anak. Itu siapa yang ngomong? Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya yang belum kelihatan sebuah masa depan, seperti apa perjalananmu kelak nanti, yang dimana mungkin engkau berkata, Tuhan ini kan masa-masa sulit, seperti apa masa depanku? Ini baru dunia yang menyingkapkannya kepadamu, saudaraku, bahwa dunia ini memang dimana menunjukkan bahwa susah perjalanan hidup kita, susah ekonomi, susah dalam segala hal. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, baru dunia mengatakan, apalagi kalau Tuhan yang sudah mengatakannya. Tetapi hari ini sekalipun Tuhan mengatakannya susah, tetapi di sana masih ada mujizat. Katakan wow. Halo. Halo. Yang Anda hari-hari ini mengatakan susah, memang susah Bapak Ibu Saudara.
Itu baru dunia menyingkapkan bahwa perjalanan dunia ini susah. Kalau Tuhan yang mengatakannya bahwa dunia ini susah tahun 2000 sekian, maka saudara kasih kita belajar dari Hana bahwa ketika Tuhan pun yang mengatakan memvonis, tetapi sungguh anak-anak Tuhan yang terus menerus datang kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sudah menutupnya, maka Tuhan sanggup membukakannya kembali. Amin. Makanya ada lagu saya Bapak Ibu Saudara. Coba ambil gini dulu, ya. Coba. Tiada yang lain, hanya Kau satu di dalam hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu di dalam hidupku. Pemain gitarnya bingung. Coba dulu, ulang. Tiada yang lain. Ini yang lain terus, tak usah tak salah. Hanya Kau satu di dalam hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu di dalam hidupku. Baru dapat sepenggal Bapak Ibu sudah dua itu. Baru dapat sepenggal. Itu baru rapnya. Baru rapnya Bapak Ibu sudah. Kalau lagu yang lain nanti. Haleluya. Dimana ketika Tuhan yang menutup, maka Tuhan sanggup membukanya. Oleh karena itu saudaraku, sesulit apapun yang kita hadapi hari ini, jangan mundur. Ojo nesu-nesu, jangan bersungut-sungut. Perkatakan aku pasti bisa lewati, aku pasti punya masa depan, aku pasti melihat ada sebuah pengharapan, karena Tuhanku adalah Tuhan yang hebat, Tuhanku yang dahsyat, sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Coba saya mau tanyalah dulu. Kalau perjalanan saya kan Anda sudah tahu Bapak Ibu Saudara, di mana dari orang kampung merantau ke sana kemari, berangkat ke Jakarta ke Kabayan, pakaiannya ditaruh di sarung, baru satu lagi di dus Indomie, yang satunya baru di tas. Bayangkan saya berangkat ke Jakarta harus naik kapal. Kenapa tidak naik pesawat Pak Pendeta? Karena supaya ngirit, supaya bisa bayar uang kuliah 1 semester. Pakai Kabayan, dipikul-pikul Bapak Ibu Saudara, di dus Indomie, ransel di sini, ransel kecil. Dan setelah kuliah, masuk semester 2, semester 3 tidak bisa bayar uang kuliah. Diproses begitu sakit, mengalami perjalanan yang sangat luar biasa. Coba renungkan perjalananmu, masa-masa perjalanan hidupmu sampai hari ini. Betapa hebatnya kebaikan Tuhan itu. Yang dulu mungkin engkau berkata, ya seperti apalah nanti hidupku, apakah aku masih bisa nikah kah? Ternyata sekarang, lihat ini, mulai dari saya, Bapak Theo sudah punya anak 2, Pak Andi punya anak 2. Yang dulu mungkin berharap anak cowok, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang sudah terwujud. Bayangkan kakaknya, lihat itu jauhnya bedanya. Itu loh. Berapa tahun beda selisihnya itu? Nah, 10 tahun. 10 tahun selisihnya. Mungkin yang satu bilang, wes pasrah lah, ya cuma sitok, ya wes lah, syukuri. Tapi hati nuraninya berkata, kalau bisa 2 lah Tuhan. Tapi ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu, sudah 10 tahun tidak menikah, tidak punya keturunan. Tapi kembali lagi, coba lihat perjalanan dirimu yang sudah menikah. Nih, ketika engkau dalam sebuah perjalanan diproses oleh Tuhan, ketika engkau tetap berdiri dalam kebenaran, maka pembelaan Tuhan tetap ada padamu. Amin. Yang dimana mungkin engkau meragukan seperti apa nasibmu,
Di Pantai Losari lah aku melemparkan batu itu. Beberapa lompatan ke gerangan, ku ambil batu di pinggir jalan itu ku lempari. Setiap mau terbit matahari, terbenam matahari, saya ada di pinggir Pantai Losari. Merenungkan nasib. Kalau Anda lihat LCD proyektor yang mengangkat tangan begini, ya, itu mirip kayak saya itu. Mengangkat tangan, Tuhan, seperti apa nasib saya ini? Usia sudah semakin bertambah. Usia terus bertambah dan terus bertambah. Seakan-akan masa depan itu madesu. Masa depan suram. Tuhan, aku sudah ngambil pelayanan. Aku memimpin komsel, karena saya memimpin komsel di Makassar, Bapak Ibu. Sudah ngangkat-ngangkat alat gereja, ngepel gereja, bantu pelayanan. Kau begini nasibku ya Tuhan. Berteriak ke langit. Gak ada yang dengar. Ikan-ikan mungkin tertawain saya di laut itu. Saudaraku, dari sebuah perjalanan itu, saya hidup tinggal dengan orang. Saya tinggal dengan si A, saya ditolong. Saya tinggal dengan si B di suatu